إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. نسأل الله تعالى العفو والعافية والاستقامة والإخلاص وحسن الخاتمة وسلامة الدارين وأن يحفظنا من جميع الآفات والآحاد ويجمع الناس أن طرقنا في خير ولطف وعافية ويجمع بيننا بين مكة والمدينة سريعا وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب على هذه النية وعلى كل نية صالحة ووالدنا مشايخنا أجمعين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى حكم من مد الصلاة حتى وقع جزء منها خارج الوقت. Hukum seseorang yang memanjangkan sholatnya pada saat itu, padahal pada saat bersamaan dia sholatnya sebagian di luar waktu. Bagaimana penjelasannya? Fihi tafsilun. Maka di dalam hal ini ada beberapa penjelasan. Al-awwalu taratan yabqa min al-waqti qadru ma yas'u sholata bi sunaniha fal maddu khilaful aula. Jadi yang pertama, jikalau ada orang yang memanjangkan sholatnya, memanjangkan bacaan sholatnya. Jadi madda itu artinya memanjangkan. Kalau bahasa kita apa ya? Melamakan bacaan di dalam rukun qauli. Rukun qauli dalam sholat kan baca Fatihah. Dia lama baca Fatihah ataupun baca surah. Bukan rukun, cuma yang dibaca lah, yang dibaca dalam sholat. Misalkan dia sholat Isya atau jangan salah, sholat maghrib gitu. Ayatnya surah Al-Baqarah, panjang kan? Panjang. Jadi ketika dia sholat memanjangkan bacaan atau memanjangkan sholatnya atau melamakan sholatnya, maka bagi orang yang semacam ini tarotan yabqa minal waqti qadru ma yas'u sholata bi sunaniha. Kalau sekiranya dia sholat sebelum berakhir sholat itu ada jeda waktu dia bisa sholat utuh, sholat fardu dan melaksanakan semua sholat sunnah di dalamnya, maka hukum memanjangkan sholatnya khilaful aula, boleh hukumnya. Khilaful aula artinya boleh, artinya tidak haram. Tapi syaratnya tadi dia selesai sholat seukuran ada sisa sholat yang kalau orang sholat di situ sempurna sholat wajibnya dan dibaca semua sunnah-sunnah dalam sholat, baru masuk waktu berikutnya. Itu penjelasan yang pertama. Taratan yabqa minal waqti qadru ma yas'u furudus sholati faqata. Yang kedua, permasalahannya orang yang memanjangkan sholat, ketika dia memanjangkan sholat kemudian ada jeda waktu seukuran melakukan fardu sholat saja, tidak melakukan sunnah-sunnahnya, maka fal maddu mandubun. Maka di dalam hal ini memanjangkan sholat hukumnya mandub. Mandub itu mirip-mirip ya bahasa sunnah lah. Sunnah artinya tidak termasuk hal yang terlalu ini, karena gini, orang yang memanjangkan sholat itu bisa jadi karena menjiwai, betul-betul menghayati gitu kan, bukan karena mohon maaf ingin riya, ingin dikenal orang, ingin diketahui orang bahwa dia itu orangnya penghafal Quran misalkan, atau ingin diketahui bahwa dia itu bagus suaranya. Tidak seperti itu. Jadi hal semacam ini terjadi pada perorangan yang memang dia itu menjiwai sholatnya, memahami betul bacaan sholatnya, dan dia tahu siapa yang dia sholat, siapa yang dia sembah gitu.
Jadi orang yang semacam ini kita tidak bisa menghakimi bahwa terlalu lama sholatnya. Dalam konteks ini tentu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia sholat berjamaah, dan berjamaahnya itu makmumnya hasrin, makmumnya itu terpilih gitu. Misalkan di pondok pesantren, yakin kalau santri itu nggak akan mungkin ngeluh kalau kiainya jadi imam, apalagi kiainya hafal Quran sampai sejam 2 jam itu nggak akan komplain gitu. Kalau di masyarakat jangan coba, ya. Ini konteksnya berjamaah dan makmumnya paham. Nah, dalam yang kedua, bisa jadi dia sholatnya sendiri, dia sholat sendiri dan memanjangkan sholatnya, lama sholatnya. Maka dalam hal ini kita menghukuminya tadi, kalau ada sisa waktu jeda ketika mau masuk waktu sholat berikutnya seukuran bisa sholat dan melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, tadi hukumnya khilaful aula, boleh. Kalau yang kedua, dia selesai sholat kemudian ada jeda sholat, hanya melakukan sholat wajib saja, tidak melakukan sunnah-sunnahnya, maka dia hukumnya mandubun sunnah. Ini penjelasan dari beliau ya. Kemudian yang ketiga, taratan yabqa minal waqti qadru ma la yas'u furudaha fal maddu haram. Nah, ini yang ketiga, ini dia selesai sholat, dia memanjangkan sholatnya, kemudian tidak ada jeda waktu sampai dia bisa sholat, ataupun waktu yang seukuran bisa sholat, ya 5 menit lah kita bahasakan ya, kurang lebih 5 menit, atau paling khusyuk 6 menit lah mungkin ya, 6 menit lah ukuran bahasa kita supaya paham. 6 menit kemudian masuk waktu sholat berikutnya. Maka bagi orang yang melamakan sholatnya atau memanjangkan bacaan sholatnya sampai masuk pada waktu berikutnya, itu kata beliau fal maddu haram, maka memanjangkan itu haram. Nah, jadi 3 hukumnya tadi, boleh, sunnah, dan haram. Ya paling pas sedang-sedang aja lah. Sedang-sedang aja, artinya jikalau memang kepepet waktunya ya sudah, jangan terlalu panjang. Apalagi tadi berjamaah, makmumnya nggak hasrin, tidak sekata gitu ya. Kalau di pesantren sudah pasti tidak akan ada komplain karena sudah terbiasa. Tapi kalau di masyarakat, nah itu jadi masalah. Nah, kemudian itu 3 hukum daripada orang yang memanjangkan sholatnya. Takunu sholatu adaan. Yang kemudian yang ketiga, takunu sholatu adaan idza adraka rakaatan fil waqti. Sholatnya itu dinamakan sholat adaan, sholat yang dilakukan di waktu sholat itu, ketika dia mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat, di dalam waktu itu. Misalkan gini, dia sholat zuhur, kemudian dia dapat sholat 1 rakaat di waktu zuhur, kemudian masuk waktu asar, maka dia sudah termasuk menemukan dia sholat di waktu zuhur, sekalipun sisanya di waktu asar, ya. Tapi kategori sholat ini kemarin apa di dalam pembahasan awal, dia termasuk sholat yang kalau nggak ada uzur sebelumnya maka dia termasuk waktu tahrim, haram cuma sah sholatnya. Nah, itu sedikit kembali ya. Kemudian sawaun akana bi udhrin am bi ghairi udhrin. Kata beliau di sini menghukum memanjangkan sholatnya, kemudian dia dapat 1 rakaat di waktunya, itu hukum sholatnya adaan. Ada itu berarti dia di waktunya. Nah, kalau dia menjumpai fa'ilam yudrik rakaatan fil waqti fatakunu qadaan. Jikalau dia sholat kemudian tidak sampai dapat 1 rakaat masuk waktu sholat berikutnya, maka sholatnya otomatis berubah namanya sholat qadaan. Sekalipun niatnya tadi apa? Adaan. Jadi niat adaan dan qadaan itu tidak wajib. Yang wajib itu usolli, pardonya, sama sholat apa yang kita lakukan. Rakaatnya tidak disebut, nggak apa-apa. Lillahi ta'alanya juga nggak apa-apa, nggak disebut. Yang wajib itu hanya 3. Usolli, saya sholat. Fardo, pardunya. Kemudian sholat apa? Tanpa menyebut rakaatnya, tanpa menyebut adaan, qadaan, sah. Dalam istilah fikih sah. Tetapi kalau mau sempurna, beda lagi konteksnya. Maka baca semuanya, ya kan? Nah, dalam hal ini saya ulangi, yang ketiga ini adalah penjelasan bahwa orang yang sholat di akhir waktu kemudian dapat 1 rakaat,
maka dia sudah termasuk sholat adaan namanya. Kemudian kalau ada orang yang sholat di akhir waktu, belum dapat 1 rakaat sudah azan sholat berikutnya, maka dia sholatnya namanya qadhaan. Sekalipun dia tidak niat qadha di awal tadi, tanpa mengulang, tetap lanjutkan sholatnya, selesaikan, maka dia sudah terhitung sholat di di waktu qadhaan, bukan di waktu. Kan sholat zuhur, dia di akhir sholat zuhur, begitu takbir sudah azan asar, maka dia tetap sholat namanya sholat zuhur tapi di waktu asar. Nah itu bedanya. Boleh. Nah, kembali ke yang konteks tadi, kalau dia uzur ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja, haram, berdosa. Itu konteksnya. Nah kemudian afdalul a'mali, ini sedikit supaya termotivasi kita. Beliau menyebutkan afdalul a'mal, seafdal perbuatan, sepaling utamanya amal. As-salatu fi awwali waqtiha, kata Nabi, salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Wa yahsulu bil istighali bi asbabis salati min dukhul waqti. Apa yang termasuk awal waktu itu adalah dia sudah mempersiapkan diri sebelum waktu sholat, seperti wudu, menutup auratnya, atau bahkan sebelumnya litabarrud, mandi, ya bersih-bersih, kemudian dia wudu, kemudian tutup auratnya, barulah azan. Nah itu namanya orang yang menyibukkan diri, istighalu bi asbabis shalah min dukhil waqti. Maka dalam hal ini orang yang sholat di awal waktu, dia adalah telah melakukan sebaik-baik amal, sebaik-baiknya amal. Kemudian wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah faqala, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, apa amalan yang paling mulia, apa yang paling afdal di sisi Allah? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka faqala, Rasul menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu itulah amal yang paling utama, kata beliau. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Kemudian waqad warada awwalul waqti ridwanullah. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat mengatakan kalau sholat di awal waktu itu adalah ridwanullah, keridhaan Allah kita dapatkan. Kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, rela dengan kita, tanpa kita minta, itu Allah kasih. Tanpa kita minta itu Allah kasih. Kita sudah direlakan oleh Allah. Ya, sekelas kita lah. Kalau kita melihat anak kita baik, manut, sebelum kita perintahkan dia sudah lakukan, itu akan tentu beda kecintaan kita kepada anak tersebut. Nah, begitu juga dengan ketika awal waktu kita sholat, kata Rasulullah, awalul waqti ridwanullah. Sholat di awal waktu mendapatkan ridwan. Ridwan itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawasatuhu rahmatullah. Kalau sholat di pertengahannya mendapatkan rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Mana lebih utama, ridho dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, di atasnya rahmatur ridho Allah, ya. Kemudian ini dalam bab keutamaan, tapi dalam bab masuk surga, nanti kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Rahmat Allah kita dapat melalui ibadah, ya, melalui banyak ibadah. Kemudian yang ketiga, wal akhiru afullah. Nah, kalau kita sholat di akhir waktu, tetap juga dapat afullah, keampunan dari Allah, maaf dari Allah. Nah, jadi kalau mau pilih yang mana, pasti kita pilih yang pertama tentunya, ya. Kita dapat ridwanullah, ridhonya Allah. Kemudian kalau sholat di tengah pertengahan waktu, dia mendapatkan rahmat Allah. Kalau di akhir waktu, dia mendapatkan maaf dari Allah, afullah. Afun itu maaf, ya, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Daruqutni di halaman 20, di juz yang ke-20, hadis yang ke-246. Ini detail beliau tuliskan. Kemudian fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan salat di awal waktu seumpama dunia dengan akhirat. Kalau kita sholat di awal waktu, kita mendapatkan pahala akhirat, ya. Kemudian kalau di akhir waktu itu dunia. Jadi keutamaannya seperti lebih utama akhirat daripada dunia. Jelas ya, jauh lebih utama akhirat kepada dunia. Karena dunia ini mazra'atul akhirah, ya, tempat kita bercocok tanam, nanti hasilnya kita temukan atau kita petik di akhirat. Kemudian
wa yundabu ta'khirus sholati an awwalil waqti fi 27 suratan. Ini yang saya sebutkan kemarin, bahwa disunnahkan, bukan di bahasanya boleh ya, tapi disunnahkan. Boleh disunnahkan menterlambatkan sholat daripada awal waktunya pada 27 keadaan. Ini mungkin kita jarang yang tahu, karena dia biasanya tidak secara, ini disebutkan dalam dalam kutipannya, bukan dalam inti kitabnya, tapi di dalamnya, di dalam syarahnya. Beliau mengatakan, jama'uha Sayyid Abdurrahman al-Masyhur fi Bughiyatul Mustarsyidin. Disebutkan oleh Sayyid Abdurrahman, oleh ulama besar yang terkenal dalam kitab beliau Bughiyatul Mustarsyidin. Mustarsyidin itu kitab, termasuk kitab fikih, ada tasawufnya ya. Faqala yundabu ta'khirus sholati min awwali waqtiha fi 27 suratan. Disunatkan menterlambatkan salat dalam 25 keadaan. Pertama, as-sabiyyu idza 'alima bulughuhu athna'al waqti, yaitu pada anak kecil, anak yang diketahui balighnya kemudian di pertengahan waktu. Dia misalkan gini, pas umurnya 15 tahun, atau dia mendapatkan ciri-ciri baligh ketika di pertengahan umurnya, gini, dia sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia kena dengan alamat atau tanda dia sudah baligh. Mohon maaf, misalkan dia tidur kemudian mimpi basah, maka bagi dia menterlambatkan sholat, artinya dia wudhu dulu ya, jelas mandi dulu, kemudian mandi janabah, kemudian dia wudhu, baru dia sholat. Walaupun terlambat, itu bagi dia disunahkan, artinya tidak usah buru-buru, karena dia baru mulai wajib gitu ya, baru wajib sholat. Bagi anak yang baru istilahnya nyampe akil baliknya, akil itu sampai. Kemudian waliman ghalabahu naumu ma'a sa'atil waqti, yaitu bagi orang yang baru bangun ma'a sa'atil waqti, kemudian masih lama waktunya. Bangun tiba-tiba sudah azan, atau tiba-tiba sudah orang sudah selesai sholat misalkan, maka tidak terburu-buru, boleh dia bangun ya sambil mungkin mengembalikan dulu tenaganya, kemudian baru berwudu, baru sholat. Tidak terburu-buru ya, khawatirnya kalau terburu-buru, pertama bisa saja nanti lebih besar mudaratnya, dia bangun jatuh lagi atau tidak stabil lah posisi tubuhnya dan seterusnya. Maka dalam hal ini boleh. Kemudian waman roja zawalul uzrihi qabla fawatil jum'ati, boleh orang yang dianjurkan, yaitu bagi orang yang mengharapkan hilangnya sebuah sebab dia boleh tidak jumatan. Misalkan gini, ketika dia dalam perjalanan, kemudian kan kalau musafir boleh tidak jumatan tuh, tetapi begitu sebelum nyampe ketika perkiraannya akan nyampe rumah ternyata belum Jumat, sampai rumah sudah Jumat. Perkiraannya sampai rumah dia tidak bisa Jumatan, ternyata sudah sampai rumah sudah Jumat, sudah masuk waktu Jumat. Maka dalam hal ini zawalu uzrihi, hilang yang kebolehannya, maka boleh dia Jumatan walaupun terlambat. Sampai rumah sebenarnya boleh enggak Jumatan dia, karena musafir posisinya, baru balik dari musafir. Maka dalam hal ini ketika dia terlambat sedikit enggak apa-apa. Ya, artinya tidak sampai juga begitu berangkat ya orang sudah selesai sholat, ya dihitung-hitung lah. Kemudian waman tayaqqan al jama'atu, bagi orang yang yakin bisa ikut berjamaah, boleh dia terlambat. Misalkan kayaknya di masjid lama baca amalannya, boleh terlambat, boleh. Ya, tapi syaratnya sholat sunnahnya di rumah, bukan karena sengaja nggak ada kegiatan. Kemudian walidaimil hadats roja al inqita, bagi orang yang terus menerus hadas, tapi dia berharap begitu dia melambatkan sholatnya berhenti hadasnya, itu boleh, atau bahasanya disunatkan. Silisil baul, misalkan tidak berhenti kencingnya, netes jarak sekian menit, netes jarak sekian menit, netes. Sengaja dia terlambatkan sholatnya, begitu dia terlambatkan ternyata berhenti netesnya, bersihkan baru dia sholat, boleh, itu disunahkan bagi dia.
wa wali khuruji minal amkinati allati takrahu fihi shalah, dan bagi orang yang keluar dari tempat yang dimakruhkan sholat, boleh menterlambatkan sholat. Misalkan dia di dalam WC atau terjebak dalam WC lama gitu, kemudian kan di dalam WC makruh kita sholat di situ sekalipun bersih ya, bahkan ada yang mengatakan haram. Jadi bagi orang yang keluar dari tempat yang makruh di sana sholat, jadi nunggu aja gitu, begitu selesai azan, selesai sholat, orang baru datang, orang tolong bukakan pintunya, tadi ketutup atau pintunya tertutup sendiri gitu. Maka bagi orang yang semacam ini ya dibolehkan. Waliman indahu dhaifun hatta yut'imuhu wa yu'wihu, bagi orang yang kedatangan tamu, artinya tamu kita tahu tamu itu jauh, dan memang kita kan tahu sudah perbedaan tamu. Kalau tetangga tamu kan, tapi kalau tamunya juga butuh sesuatu, misalkan Pak RT ya butuh surat atau apa, maka layani dulu. Kalau sekiranya sholatnya mendesak, artinya sholatnya di akhir waktu, ya sudah sholat dulu gitu, tunggu sebentar atau sabar dulu sholat. Jadi kalau dalam konteks ini dia boleh dalam hal ini menterlambatkan sholatnya ya, melayani dulu dhaifun. Tamu. Jadi tamu itu dalam hadis Nabi, ad-dhuyufu ja'a ma'a rizqihi wa yarji'u ma'a ghufranihi. Jadi dhaif ataupun tamu datang ke rumah kita itu dia membawa rizkinya, datang bersama rizkinya. Terserah rizki apakah dia sendiri yang bawa sesuatu atau tidak kelihatan, rizki sesuatu ketenangan dalam sebuah rumah, kemudian atau rizki berupa kita senang didatangi, itu juga termasuk rizki, kebahagiaan itu rizki. Kemudian ketika dia kembali, tamu itu yarji'u ma'a maghfirati, dia kembali bersama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai tuan rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan kita, diampuni dosa kita. Jadi jangan enggan menerima tamu gitu. Sekiranya tamunya ya tadi betul-betul tamu gitu ya. Ada tamu yang tak diundang. Sama ada tamu yang memang datang sendiri ataupun diundang. Jadi ini keutamaan tamu, dan Rasulullah itu paling memuliakan tamu. Ya. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka muliakanlah tamu, kata beliau. Muliakanlah tamu. Apalagi tamunya dari jauh ya. Ya, tamunya dari jauh, maka dalam hal ini waliman indahu dhaifun, bagi orang yang punya tamu, hatta yut'imuhu, silahkan dikasih makan. Wa yu'yahu, sampai bukan makan pokok lagi, kasih juga makanan ringan. Setelah itu baru kita sholat. Ya sekiranya tamunya paham, sudah waktu sholat, kemudian dia sendiri yang ngajak kita sholat, ya sudah ikut. Ya ngikut. Tapi padahal dalam dua konteks hadis itu berbeda ya. Ada yang mengatakan ad-dhuyufu kal malaki. Ada yang mengatakan petamu itu adalah raja. Jadi ya namanya raja kita layani ya. Kemudian maunya apa kita ikuti. Tapi ada yang mengatakan ad-dhuyufu kal mayyiti. Tamu itu seperti hal orang yang meninggal atau orang yang sudah mati. Kenapa? Karena dimanapun tuan rumah mau menaruh dia harus menerima. Oh saya mau di kamar aja misalkan, tidak mau di kamar tamu misalkan, dia mau di kamar kita misalkan, maka itu tidak boleh. Dia harus menerima dimanapun tuan rumah menaruh dia. Dalam konteks ini ada dua hadis ya mengatakan tadi. Jadi ya terserah kita lah mau mengartikan yang mana. Yang jelas tamu itu dihormati semampu kita, bukan memaksakan juga ya. Itu kemudian sedikit lagi, wa man ta'ayyanat alaihi syahadah hatta yu'diyaha, bagi orang yang ingin dibimbing dalam pensyahadatan, dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada orang yang non muslim kemudian datang kepada kita padahal sudah masuk waktu sholat, maka kita melayani dulu dia, diminta kita untuk membimbing dia baca syahadat, maka boleh terlambatkan sholatnya karena lebih besar pahalanya nanti. Jadi selama orang yang tadi non muslim masuk Islam, kita yang ngajarkan syahadat, selama dia sholat, selama dia melakukan kebaikan, itu kembali ke kita yang bahasanya yang mengajak dia awal. Itu keutamaannya ya.
Maka saya termasuk orang yang sangat termotivasi ketika ada orang yang mu'alaf minta belajar sholat, minta belajar ngaji, itu saya semangat sekali mengajar. Jadi selama dia bisa sholat, selama dia bisa ngaji, itu kembali pahalanya ke kita. Diajarkan ke anaknya, anaknya dapat pahala juga, kita dapat pahala dari anaknya. Diajarkan suaminya, kita juga dapat pahala dari suaminya. Terus punya murid misalkan, dapat pahala dari sekian muridnya. Itu investasi yang tiada tara dan tiada bandingan nilainya. Ini yang jarang kita tahu ya. Nah, kemudian wa indal ghadabi, boleh menterlambatkan sholat ketika kita posisi marah betul. Posisinya marah semarah-marahnya ya. Kadang manusia kan kadang kesal atau apa. Tunggu reda semarahnya dulu baru sholat. Khawatirnya nanti sambil sholat nggak akan khusyuk sholat atau nggak apa namanya ya, teringat ini mau apalah kalau marah gitu ya. Itu boleh dia menterlambatkan sholatnya. Kemudian wal ghaizu hatta yazula, atau dia menahan kesal, menahan sakit hati. Terserah masalahnya apa. Kemudian sebaiknya bagi orang yang seperti itu, yang menahan kesal tadi, amarahnya, boleh dia menterlambatkan sholatnya. Wa man yu'nasu maridan yustauhashu bi firaqihi, bagi orang yang dikhawatirkan dia menjaga orang sakit, kemudian kalau dia tinggalkan akan meninggal, karena nggak ada yang dikhawatirkan dia bisa meninggal, berpisah dengan kita. Maka dalam hal ini boleh dia menterlambatkan sholatnya. Kalau ada yang giliran jaga nanti, kita tunggu sebentar. Khawatir nanti kalau kita tinggal, dia tidak ada yang membimbing, meninggal. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Kemudian wa khaifun ala maksumin, orang yang takut karena tidak ada yang menjaga. Kalau saya sholat nanti kayaknya saya dicuri nanti nih rumah saya atau apa saya gitu. Dia sudah bisa mereka gitu. Kalau dia sholat nggak ada yang jaga, dan biasanya ada yang jaga, artinya jaga toko kah, jaga rumahnya, bisa jadi seperti itu kan. Penjual toko kemudian sholat, nah itu ada kesempatan orang bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian wa mustaqilun bi dzubhin bahimatin musyrifatin alal halaki. Nah, ini bagi orang yang menjagal binatang ketika Idul Adha nih, yang biasanya sholat zuhur. Iya kan, sholat zuhur sudah azan, sudah terlanjur masih tangan berdarah, silahkan terlambat sholat nggak apa-apa. Nah, jadi itu sebabnya ya. Kemudian au it'amiha, atau mencarikan makanan bagi binatangnya. Itu sedikit ke sosial ya, hukum ke binatang, hubungan kepada selain alam, selain manusia. Kemudian au qatli nahwi hayatin, atau dia sebelum dia menterlambatkan sholat gara-gara membunuh ular besar atau ular yang berbahaya, berbisa. Ya, ini sudah waktu sholat, kemudian dia melihat ular, kemudian kalau dibiarkan dia bisa membunuh orang lain, atau bisa ya intinya apa ya bahasanya, mencatok orang lain gitu. Jadi boleh disaksikan dulu ularnya baru dia sholat. Wali syiddatil hari, atau cuacanya sangat panas sekali, sepanas-panasnya, buka baju yang panas sekali, boleh dia menterlambatkan, tunggu dingin badan dulu baru sholat. Khawatirnya nggak sholatnya nanti sambil gini-gini. Itu boleh. Kemudian walil mar'i zuhran, walil ramyi zuhran, bagi orang yang melontar jumrah di waktu zuhur, nanggung sudah lontaran ke 5 atau ke 6 lagi atau ke 4 gitu, sudah azan waktu azan zuhur, ya terlambat sedikit nggak apa-apa, terlambat sedikit bagi orang yang lirrami zuhran, bagi orang yang melontar jumrah lirrami. Kemudian walil maghribi bi Muzdalifah, bagi orang yang sholat maghrib di Muzdalifah, berdesakan orang misalkan berantrian, boleh kita terlambatkan sholatnya, tapi di sholat maghribnya ya. Biasanya seperti yang beliau jelaskan ini pengalaman pribadi beliau. Kalau sekarang mungkin lebih ke ini ya, tergantung jamaahnya. Biasanya dijadwalkan Indonesia kapan berangkatnya, negara lain berapa, jadi supaya tidak terlalu crowded ya, terlalu desak di situ. Biasanya pengaturannya bagus kalau sekarang itu. Nah, jadi bagi orang yang sholat maghrib di Muzdalifah karena desakan, boleh dia terlambatkan sholat. Kemudian wa mudafa'atul hadathi, dia menahan hadasnya, tahan hadasnya. Kalau saya sholat keluar hadasnya, tahan dulu sebentar. Kalau bisa dikeluarkan dulu.
baru wudu, baru sholat. Kemudian walitawaqana tu'am, karena ingin makan. Ayo boleh, udah, tapi makannya sudah siap. Jangan masak dulu terus nyari ke pasar gitu. Baru belum dimasak, belum dicuci, belum tunggu matangnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud di sini adalah makanan yang sudah ready, sudah siap baru makan. Kemudian wa tayaqqanal ma'a akharahu awi sutratu awil qudrati alal qiyam wastighalu bi nahwi ghariqin awasailan ala nafsin aw marin wa tajhizi mayyitin. Yang terakhir adalah mengurus mayit. Jadi ngurus mayit, mandikan, azan, sudah masuk waktu awal sholat sudah masuk, maka boleh dia menterlambatkan sholatnya. Bahkan bukan boleh, dianjurkan seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai tambahan ilmu kita. Siapa tahu kita menjumpai hal-hal semacam ini, maka kita tidak, ini bagi yang sudah istiqomah ya lanjutkan saja, ya. Kalau bisa istilahnya yang hal-hal tadi kita bisa singkirkan atau kita dahulukan sholat, itu lebih utama, tapi boleh dalam hal ini. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita diskusi, dhabituha idza kana ta'khir min maslahatis shalah fa yusanu ta'khiruha. Intinya tadi menterlambatkan sholat karena ada maslahat yang lebih besar daripada dia sholat. Artinya kalau dia duluan sholat, kayak tadi, kalau dia sholat kemudian hartanya dirampok oleh orang, atau kesempatan maling beraksi untuk mengambil barangnya, itu boleh menterlambatkan sholatnya. Tunggu ada orang yang menjaga baru dia sholat. Boleh itu, menjaga hifzul mal dalam Islam boleh. Apalagi menjaga diri, kalau dia sholat misalkan ditebas lehernya, atau diganggu, maka boleh dia menterlambatkan, tunggu aman dulu baru sholat. Kemudian al-ibradu bizuhri. Nah, ini yang sering kita jelaskan dulu ya. Al-ibradu bizuhri, boleh bersegar-segar dulu, mandi sebelum salat zuhur. Itu Rasulullah SAW menganjurkan itu. Wa huwa ta'khiru sholati zuhri an awwali waqtiha li qauli Nabi SAW, boleh menterlambatkan salat zuhur karena berdasarkan sabda Nabi, idza shtaddal harru fa abridu bizuhri. Kalau cuaca dalam keadaan panas, kata beliau, maka dinginkanlah badanmu baru sholat zuhur. Fa shiddatal harri min fayhi jahannam, karena panasnya matahari atau panasnya cuaca saat itu bagian daripada fayhi jahannam. Panasnya neraka jahannam. Nah, itu kata beliau. Jadi supaya khusus sholatnya nggak gerah gitu, maksudnya supaya mandi dulu. Nah, tetapi syaratnya di sini menterlambatkan khusus di kalimat ini, antakuna sholatu zuhran, harus sholat zuhur. Kalau asar kan sudah agak adem ya, subuh apalagi dingin, hanya zuhur yang dimaksud di sini. Kemudian harus di waktu yang panas, memang cuacanya lagi panas sekali. Kemudian dia yang terakhir adalah ayyakuna makanu sholah ba'idan, dan antakuna fi kutrin antusalla jama'atan, yaitu dia sholat dalam keadaan sholat berjamaah. Ya, sekiranya dia mandi, dia juga ikut bisa sholat berjamaah, maka sholat mengakhiri sholat zuhurnya boleh. Itu mungkin sebagai pengantar. Mungkin ada hal yang ditanyakan, boleh di luar pembahasan juga bisa, insyaallah. Enggak? Iya. Ini kan tadi yang dijelaskan yang disunahkan menterlambatkan sholat, ya itu biasanya disunahkan itu kan? Yundabu. Nggih. Bahasa fikih itu ada banyak, yusannu, yundabu, yusbihu, musbihatun ya, musbihatun, di mustahabbah. Jadi banyak bahasanya. Jadi kalau kita artikan disunnahkan bisa masuk ke sunnah, tapi kalau kita artikan boleh, itu lebih supaya tidak terlalu dientengkan. Makanya saya bahasakan boleh. Nah, kalau bahasanya sunnah nanti kalau ini dilaksanakan kan kita dapat pahala, tapi betul, itu mengulur yang wajib gitu ya. Okay. Ya. Jadi kalau kita baca sebab-sebabnya tadi, seperti yang di awal tadi, seorang anak yang awal waktu sholat dia wajib, betul-betul wajib dilakukan karena sudah akil balik, maka dia boleh bahasanya disunatkan, karena dia akan mandi dulu. Dan tidak di awal waktu jatuhnya kan gitu, sudah lewat
awal waktu itu intinya begitu azan jeda 5 menit bisa sholat qobliyah zuhur atau asar dan seterusnya, maka dia sholat, itu sudah awal waktu. Tapi kalau sudah lewat itu nggak awal waktu, itu masalahnya. Lewat dari ya kata bahasa kan 10 menit lah, maka itu sudah tidak termasuk awal waktu. Kayak tadi ada ketidakamanan kalau dia sholat, maka atau gini, dia posisi sholat, kemudian ada anak yang sedang kalau kita lanjutkan sholat kita, anak itu akan jatuh ke parit. Maka dalam hal ini Islam melihat hifzun nafs, yaitu memelihara sebuah jiwa, itu lebih besar utamanya, karena sholat bisa saja diulang kan, bisa di waktu lain atau tidak harus saat itu. Maka dia harus selamatkan anak tersebut, kemudian setelah selamat dia lanjutkan sholatnya atau dia mengulang sholatnya. Artinya perkara ini kan mendesak ya, artinya sesuatu yang harus dilakukan segera. Nah, sama dengan kayak tadi contoh yang kita ambil, misalkan apa tadi, tamu ya, tamu itu tumben datang, kemudian memang kita tahu beliau itu orang baik, terus ya kita layani. Ya seandainya kita itu termasuk enggak sering juga kan, itu juga termasuk ya kondisional lah seperti itu. Atau yang paling agak berat sedikit kalau kita sholat di awal waktu, kemudian ini misalkan gini, ingin makan misalkan, kalau nggak makan nanti sholatnya akan mengingat makan terus kan gitu. Jadi kalau memang sudah siap makanan, maka makan dulu baru sholat. Maka ada yang mengatakan ungkapan, mana lebih baik, makan dulu baru sholat atau sholat dulu baru makan? Maka jawabannya nah, berarti kan tindakan kita itu kan justru malah mendapat pahala sunnah ini tadi. Betul. Iya kan? Pahala, mendapat pahala. Padahal kita ngolor. Iya. Intinya kan nanti kita sholat intinya ya. Intinya kita sholat, cuma agak terlambat. Itu mungkin ini juga saya baru baca, terlambat sholat karena dia berada di bawah ya, bukan inti. Jadi kalau inti tadi itu hanya mentakhirkan sholat itu karena ada maslahat yang lebih besar daripada sholat itu. Artinya lebih besar karena keadaan yang menuntut dia. Seperti tadi, dia kalau sholat dalam posisi badan yang panas, cuaca yang sangat panas, maka sebaiknya dia mendinginkan badannya dulu, baru dia sholat. Nah ini kan kondisional, artinya tidak terus menerus dalam posisi ini gitu. Jadi ilatnya jelas, penyebabnya jelas bahwa dia cuaca panas gitu ya. Tapi kalau sekiranya normal ya sebaiknya di awal waktu. Nah kalimat yang saya sebutkan yundabu tadi, memang kalau dia artikan disunahkan artinya. Disunahkan artinya ya. Maka tapi saya lebih tertarik mengartikannya dibolehkan, karena yundabu itu yusannu, yundabu, yustahabu, itu banyak bahasa dari kitab itu. Yusannu disunahkan, yustahabu disunahkan, yundabu disunahkan. Ya, terserah tergantung kita mau mengambil bahasa yang mana menerjemahkan. Intinya itu makna aslinya adalah sunnah gitu, dapat pahala gitu ya, dapat pahala dan termasuk uzur, termasuk uzur terlambat sholatnya, termasuk uzur ya, sebab uzur. Kalau pada normal kan sebaiknya di awal waktu seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Jelas. Jadi kemudian apa tadi kita sedikit simpulkan bahwa bagi orang yang memanjangkan sholat tadi ya, memanjangkan sholat itu ada 3 hukum. Memanjangkan baik bacaan yang dipanjangkan atau pergerakan sholat yang lama. Pergerakan sholat yang lama seperti apa? Ya dia baca sujudnya lama, di sujud terakhirnya lama, banyak doa yang dia baca. Maka bagi orang yang semacam ini kita tidak bisa menghukumi secara secara zahir. Bisa saja dia memperlambatkan sholatnya atau melamakan sholatnya, memanjangkan bacaan sholatnya karena dia menghayati sholatnya. Dia senang sekali sholat gitu. Kemudian dia menghayati dan menjiwai sholatnya, dia paham bacaan sholatnya, dia tahu siapa yang dia sembah. Maka ketika semacam ini, hukum fikih itu berlaku bagi dia. Hukumnya adalah ketika ada sisa waktu sholat wajib dan melakukan sunnah-sunnahnya adalah khilaful aula, kata beliau. Itu boleh hukumnya ya. Kalau sekiranya hukum yang kedua adalah
dia lama sholatnya tapi hanya sisa waktu untuk bisa melakukan sholat fardu saja, tidak ada sunnahnya, maka dia dihitungkan yundabu, mandubun, disunnahkan. Yang ketiga, dia tidak ada sisa waktu ketika dia lama sholatnya, bahkan masuk waktu berikutnya, itu kata beliau haram hukumnya, yang terlalu lama lah ya. Nah, ini bagi orang yang memanjangkan sholatnya. Sekali lagi, yang dipanjangkan sholatnya itu bisa bacaannya, bisa lama sholatnya. Bagi orang yang berjamaah, dia jadi imam, kemudian makmumnya hasrin, terbatas, santri misalkan, atau orang-orang yang sudah hafal Quran dan biasa lama sholatnya, maka itu nggak apa-apa panjang sholatnya, sampai 10 menit baru azan sholat berikutnya. Nah, itu nggak apa-apa, bagi dia disunahkan, ya, karena dia menghayati, ya, kayak di mana ya, di yang banyak menghafal Quran di daerah Allahumma shalli ala Muhammad, Sulawesi bagian sana, itu sampai menjelang sahur baru selesai tarawehnya, bisa 5 sampai 6 juz bacaannya. Nah, itu gua Gorontalo nggih. Lain yang satunya yang sering pakai imamah nggih. Itu kayak memang rata-rata sana kampung penghafal Quran, jadi wajar lah gitu. Nah, bagi mereka ya sah-sah saja. Itu pun sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Nah, ya. Nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Nggih. Tapi dari konteks yang ini pada kasus kita sebagai makmum, Ustaz. Nggih. Biasanya kan kita tuh kalau nggak salah itu harus wajib membaca Fatihah dari makmumnya. Satu biasanya wajib. Tapi dalam kasus ini imam ini pada ayat ketiga jangan cepat, Ustaz. Terlalu cepat. Sementara kita baru sampai mungkin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kita bagaimana, Ustaz? Apakah kita putus, kita ikut, atau jadi kita ketinggalan 2 gerakan, atau gimana, Ustaz? Karena kan pada saat ini kita tuh betul Allah, saya cepatnya aja, kita bukan Ar-Rahmanir-Rahim sudah sujud, sudah ruku. Nah, kita kan takut 2 gerakan beda ini, gimana, Ustaz? Apakah kita teruskan membaca dengan resiko ketinggalan, atau kita putus? Jadi dalam konteks ini sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk namanya. Kalau makmum muwafiq itu dia ikut sama imam dari takbiratul ihramnya lengkap dari awal. Nah, bagi yang masbuk, dia ikut bersama imam di pertengahan. Baik imam sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, dia baru datang, maka posisi dia masbuk. Yang wajib adalah takbiratul ihram, kemudian Fatihah ketika dia tidak bisa baca Fatihah, sedangkan imam sudah ruku, maka Fatihah tersebut dominul imam, yaitu tanggungan imam. Itu kelebihannya berjamaah. Jadi bacaan kita tertanggung oleh imam. Jadi imam yang baca tadi itu menanggung bacaan kita. Jadi bacaan kita tidak baca Fatihah, ditanggung oleh imam. Maka apa yang kita lakukan? Sekiranya hanya bisa baca basmalah, baca basmalah. Sekiranya sampai Ar-Rahmanir-Rahim, ikut ruku setelah itu. Tidak harus sempurna baca Fatihah, tapi khusus Fatihah. Ya, khusus Fatihah. Artinya dia menjumpai imam, misalkan posisi ruku nih, kita baru takbir, baru datang, langsung sholli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbil qiblah Muhammad ta'ala, langsung Allahu Akbar, takbir, langsung ruku. Tidak baca Fatihah, langsung ruku. Maka Fatihah kita tadi ditanggung imam dan kita sudah mendapatkan rakaat bersama imam. Kalau menjumpai imam dalam posisi ruku, maka yang dilakukan adalah langsung ikut imam. Posisi masuk ini posisi normal, Pak. Oh, normal. Oh, normal. Iya. Dari awal kita muafik berarti ya. Pada saatnya rakaat 2 kan jahat tuh. Kita masih bisa sama. Pada rakaat ketiga dan keempat ini kan bisa sir. Iya. Fatihahnya itu cukup sekali tuh. Nah, kalau dia makmum kalau dia makmum muafik, maka konsekuensinya harus selesai baca Fatihah. Ruku udah imam, kita belum Fatihah baca, agak cepat bacaan Fatihah kita, jangan terlalu lama sampai misalkan waladhdallin imam sudah berdiri, nggak apa-apa, kita nanti ruku belakangan. Dalam hal ini ketika kita tertinggal 2 rakaat yang panjang oleh imam, baru kita memilih
Apakah lanjut baca atau tinggalkan, kita ikut gerakan imam, nanti nambah 1 rakaat. Jadi kalau imam cepat gerakannya, kemudian kita belum sempat baca Fatihah, sudah ruku, maka kita cepat baca Fatihah, alhamdulillahirobbilalamin, sampai selesai. Baru imam ruku mau sujud, kita baru selesai selesai Fatihah, cepat-cepat ruku. Iya, nggak apa-apa. Selesai Fatihah kan, baca ruku, sujud, i'tidal, langsung ikut sujud. Pasti ketemu imam. Ya, nggak apa-apa, balapan kelihatannya, tapi agak ngejar gitu. Dalam hal ini maka makmumnya muafik harus sempurna rukunnya, karena nggak bisa ditanggung imam. Maka imam harus paham. Imam harus ngasih jeda lah untuk baca Fatihah makmum. Saking hafalnya cepat baca. Jadi harus selesai. Tapi kalau sudah misalkan gini, sudah imam, kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah sujud, duduk di antara sujud, itu kita sudah ketinggalan 2 rukun yang panjang namanya. Maka kalau ketinggalan 2 rukun yang panjang, pilih mau lanjut Fatihah, kemudian tapi kita syaratnya mufaroqah, enggak usah ikut imam. Yang kedua, kita putus Fatihah kita nggak sampaikan selesai, tapi langsung ikut sujud bersama, duduk di antara sujud bersama imam. Maka yang tadi rakaat kita itu dihitung tidak termasuk rakaat. Berarti nambah nanti ketika imam salam, tambah 1 rakaat. Itu konsekuensinya. Jadi tinggalkan saja Fatihah, langsung ikut imam dalam posisi duduk di antara sujud. Karena kita sudah ketinggalan 2 rakaat yang panjang. 2 rakaat panjang itu tadi kan ruku sudah 1, i'tidal tuh tidak dihitung karena pendek, termasuk tidak panjang, pendek. Kemudian sujudnya itu sudah terhitung 1 panjang. Duduk, itu duduk panjang. Jadi dua rukun yang panjang. Itu termasuk makmumnya harus selesaikan, harus bisa memilih diantaranya. Kalau dia tetap ngeyel tetap mau baca Fatihah, maka dia boleh meninggalkan imam. Bahasanya mufaroqah bersama imam. Tinggalkan imamnya, ya sholat sendiri jatuhnya. Kalau dia milih tidak baca Fatihah, dia ikut gerakan imam, maka dia konsekuensinya harus sholat tambah 1 rakaat lagi, karena meninggalkan 1 rukun. Gitu. Tapi kalau masbuk, ditanggung imam. Gitu nggih. Sedikit Bang. Ngambung aja. Permasalahannya kalau di kampung kita kita kan tidak seperti yang ada di sini pesantren itu kan bacaan kita ini beda-beda. Sedangkan yang dimaksud tadi adalah bacaan Fatihah itu sempurna. Kalau kita mempercepat itu tidak akan bisa, jadi mahfudnya atau subsidi itu tidak bakal bisa. Jadi kita nggak bisa seperti itu kecepatan kita. Kalau nggak bisa ngikutin kecepatan itu, nah itu yang jadi masalah gitu. Apakah kita nanti kita keluar dari sebaiknya itu? Imam tadi yang begitu. Memang problem seperti itu memang banyak ditemukan di masyarakat ya. Jadi kalau yang tergantung kita yang sudah belajar mengaji, kalau kita ihtiyatnya tinggi, kehati-hatian kita tinggi, maka kita perlambatkan sesuai dengan normalnya kita baca Fatihah. Ya yang usah ikut imamnya. Paling aman seperti itu. Kita supaya hati kita puas kan, tidak was-was gitu. Mempercepat malah. Iya. Kayak sholatnya kejar deadline. Iya, kembalikan ke orangnya. Jadi Islam fikih itu memberikan seluas-luasnya bagi makmum, apakah dia meninggalkan imam karena penyebab tadi, ataukah dia tetap mengikuti imam tapi syaratnya tadi. Imam dia tinggalkan Fatihahnya, lanjut sujud atau duduk di antara sujud bersama imam, ataukah dia meninggalkan imam atau sholat sendiri bahasanya. Kalau sholat sendiri pun nanti kalau supaya tidak timbul masalah, tapi pasti timbul karena kita belakangan rukuk sujudnya kan gitu. Ya sudah nggak apa-apa lah. Pilih saja di mana terbaik menurut kita. Karena kita sudah mengilmukan ya. Beda dengan orang yang nggak mengilmukan. Begitu imamnya cepat baca Fatihah, kita nggak sempat baca ya sudah. Dia menganggap Fatihah saya ditanggung imam, padahal nggak ditanggung. Pas di akhirat nanti dikoreksi, kenapa ini bolong 1?
Kata imam, saya nggak tanggung kok itu, ke tangan imam kan. Nah, jadi memang problem sholat itu luas sekali ya, banyak sekali. Ya, jadi tergantung kita ya, pilih aja. Kalau kalau maghrib kan sekali aja Ustaz. oke. Kalau Isya kan akhirnya ketinggalan 2 kali gitu. Pilihan terbaiknya ya pas itu aja. Iya. Oke. Makanya imam itu memang harus ya sudah mengilmukan lah, minimal mengilmukan supaya tidak jadi masalah bagi makmum kan gitu. Memanjangkan nggak boleh, memendekkan juga nggak baik ya, sedang-sedang lah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan a'zarus sholati, yaitu uzur-uzur sholat. Ya ada 4 nanti, dalam keadaan tertidur, lupa, kemudian menjamak sholat, dan ikrah. Ikrah itu posisinya dipaksa. Kamu nggak usah sholat, dipaksa oleh orang yang punya kekuatan. Kemudian kalau kita sholat, bisa saja dia, kalau kamu sholat saya bunuh misalkan. Itu dalam hal ini boleh kita, dan dia orang yang memaksa itu kuat, bukan kalau kita seandainya mikir bisa melawan dia, lawan. Tapi kalau kita lawan ini akan kalah, maka nggak usah. Maka dalam hal ini orang yang semacam itu boleh dia tidak sholat, boleh dia tidak sholat di waktu itu, boleh dia ganti di waktu berikutnya. Nanti akan ada pembahasan panjangnya insyaallah pada pertemuan akan datang. Dan ada manfaatnya. Sekali lagi kita mengaji niatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki tata cara sholat kita. Jadi orang yang memanjangkan sholat itu baik bagi dia pada saat dia berjamaah bersama makmum yang terkhusus lah gitu ya. Dan memanjangkan sholat bagi orang yang sholat sendiri itu bagus, kan tidak ada orang yang dirugikan di belakangnya. Itu baik. Dan karena memang ada orang-orang yang menghayati sholatnya, dia merasakan ketenangan dalam sholatnya, dia merasakan dekat sekali dengan Tuhannya, dan dia tahu siapa yang dia sembah, maka ini orang yang sedang menuju dalam ma'rifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang sesungguhnya kita mau endingkan lah. Itu yang kita mau, mudah-mudahan tercapai gitu. Setelah kita belajar fikih, wudu, sholat baik, maka mudah-mudahan hati kita tidak pernah kosong daripada sholat. Jadi kalau sudah sholat kita ma'rifat, maka tidak terbatas oleh waktu. Bukan hanya waktu sholat yang baru kita sholat, tapi sungguhnya setiap waktu kita sholat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya boleh. Maka dalam hal ini ketika kita sholat, mengartikan sholat di luar waktu, di luar sholat, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang bahasa kita yang tidak dibolehkan dalam agama, apalagi melakukan hal yang masya Allah dilarang ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi untuk minggu depan kita lanjutkan pembahasan di a'dzarus shalah, udzur-udzur sholat, dan ada manfaatnya, dan kita diberikan istiqomahan, diberikan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ala haziniyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. 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 Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.